orang-orang yang tertipu kadang posisi jabatan tertentu atau panggung tertentu itu menjadi impian buat dia. Dan akhirnya apa? Majelis tarekat kehilangan maknanya. Ingat, kematangan nafsu itu sangat penting. Kita bahas yang ringan-ringan aja ya. Kita bahas tentang zikir nafsu. Zikir nafsu iku ono tata carane. Ada tata caranya. Nah, kalau tata cara bisa dibaca di buku atau bisa mendengar penjelasan tentang tata cara itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah tata laksananya. Sampean wis diterangke tata carane zikir nafsu. Wis paham, wis dong, dan kamu merasa bisa, terus kamu laksanakan. Lah, dalam kamu melaksanakan itulah yang disebut tata laksana. Lah saiki hubungannya karo zikir nafsu. Tata laksana zikir nafsu guys, fokus urung. Piye kan ya? Wis fokus urung? Keren. Lah makanya kita sama-sama belajar ya. Ya saya kadang fokus, kadang enggak. Ya kita bicara diskusi pagi hari ini itu kan untuk menggapai kemaksimalan dalam zikir nafsu kan. Nah ini hubungannya karo tata laksana. Sing jelas ngene lho. Zikir nafsu itu kadang sulit fokus karena memang nafsu itu cari nih Kanjeng Nabi Yusuf dan Al-Quran ya, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu suka memerintahkan atau mengajak kepada hal-hal yang buruk kan. Makanya ini Arab melakukan zikir nafsu, yang kita lakukan adalah bagaimana agar nafsu itu tenang dulu, baru nafsu bisa diajak zikir. Jadi kita tidak akan bisa melakukan zikir nafsu kalau nafsu kita itu masih belum tenang. Itu. Nah, supaya nafsu itu bisa tenang, awal mula yang harus kita laksanakan adalah menyadari nafsu dulu. Nah, kalau kamu sudah bisa menyadari nafsu, kamu bisa membuat nafsumu tenang. Nah, urung sadar nafsu, mosok lear bisa tenang. Lah caranya bagaimana? Ayo bola bali neng. Yo salah satunya semedi, meditasi, kontemplasi, mengolah ketenangan dan kesadaran nafsu. Nafsu yang tidak tenang itu akan selalu mengajak hal-hal yang buruk, dan itu kita nggak sadar. Kita nggak sadar menghakimi orang. Menghakimi orang karena kita merasa baik, orang itu buruk. Karena kita merasa benar, orang itu salah. Karena kita merasa suci, orang itu kotor. Karena kita merasa tinggi, orang itu rendah. Dan itu nggak sadar. Nah ini ciri bahwa nafsu itu belum menemukan titik tenangnya, belum menemukan titik murninya. Ya, makanya
latihan semedi nafsu biar kamu tidak terjebak dalam jaring-jaring la'amaratum bisu tadi. Nah, neng jangan sampai bulet ya. Iki piye ta jane asline. Diskusi kita itu mau mengarah kemana? Ngene ya, sederhana baik. Kalau kamu mau memaksimalkan dzikir nafsu, seringlah latihan menyadari nafsumu. Kalau kamu sudah sadar nafsumu, kamu akan tahu nafsumu itu mengarah kemana. Nafsumu itu potensinya kemana. Nafsumu itu warnanya gimana. Nafsumu itu keadaannya bagaimana. Dan nafsumu itu tipikalnya kayak apa. Tuh kalau kamu sering sadar nafsu kayak gitu. Ya. Nah, supaya kamu atau saya sadar nafsu, makanya semedi nafsu. Tapi ya tahu. Ya, wis paling gampang ya jalannya nafas. Tarik nafas. Buang nafas, tenang. Tarik nafas, buang nafas, tenang. Tarik nafas panjang, buang nafas panjang, tenang. Dan di dalam ketenangan itu, tarik nafas, buang nafas, engkau menyadari nafsumu. Menyadari keberadaan nafsumu. Nafsumu itu di mana? Di hati. Nafsu itu adanya di hati kamu. Hati yang mana? Di lapis paling luar. Namanya apa? Sodru. Terus lebih dalam lagi kolbun. Nah, sodrun itu di surat apa? Anas ya. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Yang namanya hati lapis luar itu kan selalu bikin was-was, ya istilahnya mudah terpengaruh oleh nafsu. Nah, di dalamnya ada kolbun. Ini bolak-balik ini. Ya kan kayak gitu. Jadi lakukanlah semedi nafsu itu, tarik nafas tenang, buang nafas tenang, dan sadari nafsumu. Nah, titik letaknya ya di sodrun itu sama kolbun. Nah, lebih dalam lagi nanti fuad, lebih dalam lagi nanti lupa. Nah, pintunya nafsu ya ini nggak penting aslinya, tapi perlu diketahui. Lawamah pintunya di mulut, amarah pintunya di telinga, supiah pintunya di hidung, mutmainah pintunya di mata. Nah, nanti akan disaring oleh sang raja indra, namanya akal. Nah, kalau akal ini sudah nggak bisa menyaring, dan nanti dia akan ada di dalam hatimu, akan mempengaruhi dengan keburukan-keburukannya. Lah, piye carane zikir ya kuwi mau. Tarik nafas tenang. Ya ngene ya, tarik nafas tenang. Buang nafas tenang. Tarik nafas tenang, buang nafas tenang. Tarik nafas sadar, buang nafas sadar. Nafsumu ada di sini. Nah, kamu harus bisa merasakan nafsumu dalam keadaan tenang. Pakai hawa murni. Sadari nafsumu, lu dia di sini ya. Kan akhirnya sini kan. Kanan bawah lawamah, atasnya amarah, atasnya subyah. Nanti di tengah sini mutmainah. Nah, di sebelah kiri paling bawah rodiyah, di atasnya mardiyah, di atasnya kamilah. Nah, rasakan, sadari dengan kemurnian. Kemudian tarik nafas tenang, tembakkan di sana. Ilallah. Nah, ini nembak lawamah. Kemudian ilallah, nembak amarah. Ilallah, nembak subiyah. Ilallah, mutmainah. Ilallah, radiyah. Radiyah, kamilah. Kan kayak gitu. Nah, ilallah itu maknanya yang ada hanya Allah.
Kenapa ditembakkan di lawamah? Supaya kalian tenang hidupmu dalam berhubungan dengan hal-hal yang bersifat lawamah, ya, harta, kekayaan, kecukupan, kekurangan. Jangan sampai itu membuat jiwamu nggak tenang. Kalau amarah berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan kemuliaan, kehinaan. Itu kalau sering dipikiri di amarah itu, kamu akan tenang. Karena hidup itu kan kadang mulia, kadang tidak. Kemudian di atasnya nanti supiah, itu kenikmatan dan kepahitan, kegetiran. Nah di sana, di tengah itu orang hidup kadang tenang, kadang enggak. Nah, kemudian radiyah, kamu kadang ridho, kadang enggak ridho dengan Tuhan. Itu radiyah. Kemudian di atasnya mardiyah, kadang kamu berbuat yang diridhai Allah, kadang enggak. Nah di sana, di atasnya nanti kamilah. Kamilah itu adalah nafsu yang sudah sempurna, tunduk dan sujudnya pada Tuhan. Tuh. Nah fungsinya zikir nafsu ini supaya matang nafsumu. Ingat, kalau nafsumu belum matang, kamu punya ilmu tinggi, bahaya. Bahaya. Bisa-bisa ilmunya hanya untuk menghakimi orang. Dan bisa ilmumu menjerumuskan dirimu sendiri. Tanpa disadari itu ya. Tanpa disadari. Makanya matangkan nafsumu supaya engkau siap mendapatkan ilmu tinggi. Ilmu yang dalam, ilmu yang luas. Tanpa kematangan nafsu, nanti bisa-bisa jadi mandorot. Tanpa kematangan nafsu, kamu kok tajam. Hati-hati dengan tajammu. Mata batin, mata hati, mata semesta. Kalau nafsumu belum matang, kamu dapat ketajaman itu, tidak akan bisa menjadi kawaskitan. Tuh, makanya zikir nafsu itu penting. Nggak usah dalam-dalam lah. Kalau nafsumu belum matang, kamu akan mendapatkan madarat dengan status ketika engkau kaya. Engkau belum matang nafsunya, kok mendapat kekayaan, repot nanti. Kekayaanmu akan jadi mandor. Apalagi kemiskinan. Nafsu yang belum matang menghadapi kemiskinan, hancur kan? Nafsu yang belum matang mendapatkan apa? Satu posisi tertentu, itu akan mendapatkan mandor. Makanya orang yang belum matang nafsunya mendapatkan satu posisi di sebuah majelis, dia akan terjebak oleh posisi itu. Kan sudah menjadi rahasia umum. Waktu dia belum mempunyai posisi tertentu, murni dia, nyaman dia, aman dia. Tapi ketika mendapatkan posisi tertentu di dalam sebuah majelis di mata gurunya, mulai mabuk dia dengan derajat itu. Mana ini ngapunten. Seumuran kita ya, kita udah nggak saatnya untuk rebutan panggung. Tadi kan kita ya, Kang Parman, Kang Kuter, Kang Yaya ya, kita tadi ziarah. Apa yang kita dapatkan? Ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Ketentraman. Itu. Dengan ketenangan itu akan terbuka pintu-pintu karomah, pintu-pintu berkah, pintu-pintu hidayah. Wes ora wayahe awake dhewe rebutan panggung.
Saya di Satariah ini dari tahun 2008 belum pernah satu kali pun saya minta untuk jadi guru mursyid. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kalau memang saya ditunjuk, saya akan berusaha melayakkan diri untuk itu. Karena saya sadar suatu saat kalau kematangan nafsu saya ini lemah, waduh, saya bangga diri. Saya akan merasa luar biasa, saya akan merasa hebat apa-apa. Makanya saya hati-hati dengan posisi itu. Dan ini orang-orang yang tertipu kadang posisi jabatan tertentu atau panggung tertentu itu menjadi impian buat dia. Dan akhirnya apa? Majelis Tarekat kehilangan maknanya. Ingat, kematangan nafsu itu sangat penting. Makanya ojo terus melumpat-melumpat ya. Kamu sudah mendapatkan dikir tinggi ya, dikir apa? Ismu zat ya. Ismul a'dham Allah. Terus dikir menyemesta. Kamu lupakan dikir nafsu. Jadi dikir nafi isbat, dikir isbat faqat, dikir ismul a'dham, dikir ismu zat, itu satu rangkaian bangunan yang tidak terpisahkan. Tidak bisa kamu mendapatkan dikir tinggi sing rendah kamu tinggalkan, tidak bisa. Kita butuh keseimbangan. Makanya saya bilang tadi kita bicara yang ringan-ringan aja. Dikir nafsu bukan berarti ini nggak penting. Benar? Ya umpamanya ya, saya di YouTube ini viral. Umpamanya ya, wah, saya harus hati-hati. Kematangan nafsuku harus saya raih lagi. Diralah nasib saya berubah drastis dari miskin jadi kaya raya, atau mungkin dari kaya raya jadi miskin. Hati-hati, kematangan nafsu harus dipegang. Makanya zikir nafsu tetap penting. Kalau ada kegalauan, keresahan, gundah, gelisah dalam hubungannya dengan lawamah, zikir lawamah, titik paling bawah, ilallah. Dalam hal kekurangan, keterhibitan, banyak hutang, itu kan berhubungan dengan unsur tanah barbar. Nafsunya lawamah namanya. Ilallah, supaya kamu tenang di situ. Dalam hubungannya dengan kehormatan, kemuliaan, kamu dihinakan orang, difitnah orang, dihantam citra diri kamu, pikir amarah. Ilallah. Terus kamu merasakan pahit getir atau manisnya hidup dan membuat kamu terlena ketika manis, membuat kamu gelisah, resah ketika pahit. Zikir nafsu supaya ketika kamu menghadapi satu keadaan yang benar-benar membuatmu sulit untuk mengejar ketenangan, zikir mutmainah di tengah sini. Kalau kamu menghadapi sesuatu yang membuat kamu sulit untuk ridha, dan keridhaan itu sulit kamu eja, zikirlah nafsu radiyah. Kalau kamu merasa dirimu banyak membuat hal yang membuat Allah tidak ridha, zikirlah nafsu radiyah. Dan supaya sempurna ketundukanmu, zikirlah dalam nafsu kamu. Jadi penting banget zikir nafsu. Wamane yo sampean tirakat. Wah, iki arep noto kekayaan. Hati-hati, zikir lawamah harus dimaksimalkan. Kita akan belajar kesaktian, kemuliaan. Hati-hati, zikir
apa? Amarah harus dilakukan. Jadi ini penting. Kemarin zikir raga ya. Zikir raga itu untuk mematangkan ragamu supaya terbimbing, satu perilaku, dua tingkah laku, terus perbuatanmu, perjalananmu, perbuatanmu. Itu zikir raga supaya terbimbing, tercerahkan. Nah, kalau zikir nafsu itu adalah energi-energi yang ada di nafsu. Nah, nanti kalau sudah matang ada zikir cipta. Semedinya pun ada nanti. Yang menunggu ya. Jadi saiki yo kolo-kolo lah. Ya kita tadi kan ziarah, apa namanya, zikir Asmaul Husna, sholawat atau apa tadi? Kita mendoakan macam-macam tadi. Itu kan kembang-kembangan atau bumbu-bumbu dalam bertarekah. Tapi pakem nih. Intinya la ilaha illallah itu nafi isbat. Illallah isbat fakat. Allah ismul adam. Hu ismullah. Tuh, ada zikir dat wujudullah, sifatullah, nurullah, datullah, sirullah. Kalau zaman dulu afal, asma, sifat, dat. Itu pakem itu dilakoni. Ya, ini aja lali ya. Zikir nafsu yo ora tau dilakoni, repot sampe. Tuh. Nah, carane ngene. Kadang saya pun kepleset. Nah, saya wis kepleset. Langsung zikir nafsu. Wis kepleset apa nih? Ya nafsu, ya zikir nafsu. Umpamanya kita ya ngobrol-ngobrol kayak gini, dengan tidak sadar kita kepleset menghakimi orang, menabrak pagar ayu orang, ya kepleset, langsung sadar, nafsuku kudu dimatangkan. Terus ketika kita terus jadi sombong, jadi tinggi hati, jadi apa? Ini ada yang kepleset apa? Nafsu. Terus sampean dikir terus kemudu-mudu. Ya, jadi panas ya. Kok pengennya ini harus ini. Wah, ini kembali lagi ke zikir nafsu. Itu ada keterplesetan di zikir nafsu. Nggak ngono. Nafsu itu kan al-ahwa. Makanya kalau mau zikir nafsu harus memunculkan hawa murni. Hawa nafsu, ya, makanya masuklah kepada hawa murni dulu. Maka engkau bisa menundukkan nafsu. Satu, tunduk sama dirimu dan tunduk pada Tuhan. Ya, jangan sampai kita berbuat itu dasarnya nafsu. Repot. Ya boleh, tapi ya cuma itu tak loh. Nafsu memang ada, tapi jangan hanya nafsu tak. Iya. Itu. Ya ini masalah zikir nafsu. Nah, besok zikir cipta ya perlu kita bahas lagi, kita matangkan lagi. Semuanya ada maknanya sendiri, semuanya ada makomnya sendiri, dan semuanya ada manfaatnya sendiri. Daya gaibnya pun ada sendiri, dan itu harus kita matangkan. Yang namanya proses insan kamil kan dari zikir raga, nafsu, akal, zikir roh, zikir sir, zikir nur, zikir dat. Itu harus kita matangkan. Zikir sukma, ingsun. Nah, yang aku, ingsun itu pun harus kita maksimalkan. Terus olah nafas itu pun harus kita maksimalkan. Kan napas, nipis, nupus, angpus, kan itu harus kita maksimalkan. Itu dan ngapunten memang terlalu luas, kita harus belajar yang namanya pernik-pernik dalam kitab, memperjalankan diri pada Tuhan.